Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Bahkan Tuhan telah membangunkan kami hari ini, memberikan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang mengasihi kami dan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan akan bertumbuh di dalam hidup kami. Kebenaran-Mu akan menolong dan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 37. Kita membaca bersama-sama. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, berbagi bukan pengurangan. Saudara-saudara, berbagi bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh seseorang. Apalagi jika sudah dari kecil diajarkan secara matematis bahwa segala sesuatu yang kita bagi pasti akan menjadi sedikit atau berkurang. Saudaraku, belum lagi krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini menjadi situasi penyubur bagi tumbuh kembangnya ketidaksediaan orang untuk tidak mau berbagi serta lebih mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, orang Kristen sendiri pun tidak kebal terhadap hal ini. Bahkan jika kita perhatikan, pada kenyataannya ada begitu banyak orang Kristen yang lebih sulit untuk berbagi daripada orang-orang non-Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terlihat jelas betapa murid-murid Yesus pun mengalami kesulitan untuk berbagi. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu, mereka merasa tidak rela dan menganggap tindakan itu adalah tindakan yang merugikan. Saudara-saudara, wajar saja memang apabila mereka menjawab dengan logika matematis demikian. Namun masalahnya logika surgawi bukanlah demikian. Tuhan Yesus sedang mengajar mereka untuk bisa berbagi. Justru melalui pemberian seorang anak kecil yang merelakan 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa berbagi bukan berarti pengurangan. Seperti yang selama ini diajarkan oleh ilmu matematika, berbagi adalah kunci kelimpahan dan pelipat gandaan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Sekalipun mungkin saat ini hidup kita sulit dan serba minim, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap dapat berbagi. Berbagi mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Berbagi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Berbagi dari keadaan kita yang sekarang ini, tidak perlu menunggu kita kaya dulu, baru kita bersedia berbagi. Ingatlah saudara-saudara, ketika berbagi bukan berarti rugi.
Tetapi berbagi merupakan tindakan ilahi yang pasti akan menghasilkan kelimpahan pada akhirnya. Pada akhir zaman ini, banyak orang lebih suka fokus pada dirinya dan kepentingan sendiri. Banyak orang egois dan tidak peduli dengan orang lain. Saudara-saudara, justru di tengah zaman yang seperti inilah kita harus menunjukkan gaya hidup yang berbeda, yaitu dengan bersedia berbagi. Yakinlah di saat kita bersedia berbagi, di saat itulah kita akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, ingatlah, berbagi adalah kunci kelimpahan dan pelipat gandaan. Berbagi bukan pengurangan. Mari kita dengan sukacita berbagi apapun kondisi dan keadaan kita. Karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dengan luar biasa. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menaruh di hati kami rasa kasih, kepedulian kepada sesama kami. Berikan kepada kami roh kemurahan hati, supaya kami suka berbagi, sekalipun kami mungkin dalam situasi yang sulit. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami hari ini. Biarlah kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan untuk kehidupan Jemaat GKO Solo Fide Sentani. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Bahkan juga kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan melalui renungan setiap pagi. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kiranya Tuhan akan memberi kekuatan, sukacita, kemampuan ketika mereka bekerja dan berusaha. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan ketika mereka mengalami kesulitan, dan juga ketika mereka sakit Tuhan akan menyembuhkan. Ketika mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka. Bahkan jika ada di antara mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Inilah kehidupan kami dan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.